Teman-teman, di bawah sana itu adalah Gunung Bromo dan Gunung Batok. Nanti saya akan ke sana nanti agak siangan ya. Dan kalau bisa nanti saya akan ke pura yang di sana di bawah di samping gunung. Nanti kita akan jelajahi bersama-sama. Gunung Bromo merupakan objek wisata populer yang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Secara administratif, Gunung Bromo berada di perbatasan 4 kabupaten, yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Waktu terbaik mengunjungi Bromo adalah saat musim kemarau, yakni antara bulan April hingga Oktober. Karena cuaca cenderung cerah dan stabil, hingga kita bisa melihat matahari terbit dan pemandangan indah yang membentang luas. Kalau musim hujan, pemandangannya akan terhalang kabut dan medan yang basah, juga suhu yang bisa mencapai titik ekstrim. Perjalanan ke Gunung Bromo tidak bisa menggunakan sembarang kendaraan. Yang diperbolehkan hanyalah jeep atau sepeda motor. Sementara itu, untuk mobil pribadi dilarang. Hal ini karena medan jalan yang sangat ekstrim, juga terkait kebijakan yang menyangkut kepentingan ekonomi warga lokal. Harga sewa jeep untuk menjelajah kawasan Bromo adalah Rp700.000 dengan penumpang maksimal 5-6 orang. Orang-orang yang berwisata ke Gunung Bromo harus mengikuti rute dan waktu yang telah ditentukan. Para wisatawan akan diarahkan untuk menginap di hotel sekitar area Gunung Bromo atau homestay di area pemukiman penduduk. Kawasan wisata dibuka mulai pukul 12 malam. Agar lebih maksimal menjelajahi area wisata Gunung Bromo, maka pada pukul 2 dini hari, kita harus berangkat menembus udara dingin dan membelah pekatnya malam, serta menyusuri jalan ekstrim yang curam meliuk-liuk dengan menggunakan jeep. Namun jangan khawatir, para pengemudi kendaraan hardtop ini pastinya sudah sangat terlatih dan paham medan jalan yang akan dilalui. Pada pukul 3 dini hari, kita akan sampai di Sunrise Point. Kenapa harus pagi-pagi sekali? Karena tempat ini akan sangat penuh pengunjung. Berangkat pagi-pagi sekali maksudnya supaya jeep yang kita tumpangi bisa mendapatkan tempat parkir di bagian atas. Karena semakin lambat berangkat, maka potensi tidak kebagian tempat akan semakin besar. Di Sunrise Point ini, kita akan menunggu matahari terbit. Sementara selama menunggu sunrise, kita bisa singgah di warung, makan gorengan, menghangatkan badan, juga salat subuh di musola yang sudah disediakan. Banget nih, dingin-dingin kita makan pisang goreng yang hangat, panas, kemudian minum teh, Oke, teman-teman saya malah makan mie ya. Pagi-pagi sudah makan mie. Air 20, ini 15 satu. Kalau ini 10.000,
Kalau ini 25, 25. Nanti jangan lari dulu. Ini 10.000. Ya teman-teman, kalau misalnya mau beli oleh-oleh dari sini, souvenirnya semacam ini ya, kulkas bertuliskan Bromo. Seenggaknya kayak begini nih, jadi kayak udah pernah gitu ke Bromo. Ya, kenang-kenangan. Ke Bromo gitu. Bukti bahwa kita sudah ke Bromo gitu. Ya walaupun bisa ditip sih sebenarnya. Iya juga sih. Setelah melihat matahari terbit di Sunrise Point, maka pada pukul 6 pagi kita akan dibawa turun untuk mengunjungi Gunung Bromo yang sesungguhnya. Awas jangan salah, karena pada pukul 6 pagi itu waktunya jeep turun dari Sunrise Point. Sehingga jika ada jeep yang naik, maka pasti kesulitan dan tidak punya akses. Lebih tepatnya sih tidak diberi ruang oleh pengemudi jeep yang akan turun. Kita sudah beres dari puncak Sunrise tadi, kita akan menuju ke bawah, menuju kawah dan area yang di bawah ya, ada pasir berbisik, ada pura Poten dan lain-lain. Kita sudah sampai di area Gunung Bromo ya. Nanti habis ini saya akan melanjutkan perjalanan ke atas sana ya, ke kawah sana. Ini masih lumayan dingin ya, sampai dari mulut itu mengeluarkan asap. Oke. Area ini dinamakan pasir berbisik yang merupakan dataran luas yang seluruhnya tertutup pasir. Katanya jika tertiup angin, pasir-pasir ini akan berbunyi seperti suara orang berbisik-bisik. Di sini merupakan spot favorit para pengunjung untuk mengambil foto dan video. Dengan berlatar gunung hijau yang gagah menjulang, tentu akan menjadi dokumentasi yang ciamik dan estetik. Di area ini juga banyak warung dan orang berjualan, bahkan ada yang membuka rumah makan. Konsumennya sih tentu saja para pengunjung yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Bu, bisa terpikirkan bikin rumah makan di sini tuh gimana tadinya? Jadi pertama kali itu ada permintaan dari Kapolda ya Pak ya, Surabaya itu bisa nggak kita makan di savana ya, seperti itu. Waktu itu gimana ya konsepnya, kita mikirkan juga ya udah kita bawa kursi-kursi ini
waktu itu saya masih punya kursi plastik. Setelah kursi plastik sama meja-meja kayu gitu, aduh berat banget waktu itu ya, bawa 4 mobil. Habis gitu alhamdulillah sukses. Beberapa minggu kemudian ada permintaan lagi, kayaknya asik juga gitu. Akhirnya mulai banyak permintaan jadi saya termotivasi untuk bikin gimana biar lebih bagus. Waktu itu cuma kursi-kursi doang. Akhirnya terinspirasi waktu saya ke Flores gitu, pakai pinback, kayaknya seperti itu bagus juga gitu. Mungkin banyak di antara kita yang terkecoh, dan jujur saja saya termasuk di antaranya. Saya kira gunung hijau yang menjulang gagah dengan kontur bergaris-garis ini adalah Gunung Bromo. Padahal bukan, ini adalah Gunung Batok. Gunung Bromo berada di sebelahnya, yang merupakan gunung berapi aktif yang hingga saat ini masih terus erupsi dan mengepulkan asap tebal. Nah, ternyata teman, di belakang saya ini itu bukan Gunung Bromo, tapi namanya Gunung Batok. Selama ini saya sendiri menyangka bahwa Bromo itu ini ya, gunung ini. Tapi ternyata salah ya. Gunung Bromo itu yang Bromonya, benar-benar Bromonya, ternyata yang di sebelah Gunung Batok ini. Yang di sana, yang ada kawahnya, yang ada asap, kepulan asap itu ya. Jadi ini salah, bukan Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini yang sebelahnya lagi. Nah, itu adalah Gunung Bromo yang benar ya. Nanti saya akan ke sana dan naik ya, dan melihat kawahnya dari puncaknya. Untuk selanjutnya, saya akan mendaki ke kawah Gunung Bromo. Nantikan di video berikutnya ya.